Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini terdapat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati." Di dalam terjemahan lain berkata, "Tetapi selama hayat dikandung badan, selama itu ada harapan. Bukankah anjing yang hidup lebih bahagia daripada singa yang tak bernyawa?" Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita dengar berbagai macam kabar yang menakutkan, kabar yang mencemaskan, kabar yang menggentarkan, sehingga seolah-olah kita putus pengharapan. Nah, situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita hilang pengharapan, mudah sekali pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kita menjadi stres, kita menjadi depresi, kita menjadi putus asa, dan tidak menutup kemungkinan ya kita bisa mengalami gangguan kejiwaan Bapak Ibu Saudara, karena ketakutan yang begitu sangat menguasai hati kita. Tetapi sebagai hamba Kristus, sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi bagi kita bahwa firman Tuhan menasihatkan selama kita masih bernafas, selama kita masih melihat matahari, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, selama itulah Bapak Ibu Saudara masih ada pengharapan ya. Tuhan akan menolong kita, menyertai kita melewati setiap masa-masa sulit kehidupan kita. Nah, penting sekali untuk kita memiliki pengharapan Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana pengharapan itu bisa kita dapatkan? Di dalam Kolose pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6 berkata, "Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil." Kita akan mendapatkan pengharapan bahwa selama kita masih hidup di dunia, selama itu juga Tuhan menolong kita. Bahkan Tuhan memberikan pengharapan bukan untuk hidup di dunia ini saja, tapi Tuhan sudah memberikan pengharapan di mana Dia menyediakan sorga bagi kita. Suatu kali kala ketika kita mati meninggalkan dunia ini, Tuhan ya, di mana kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengorbanannya yang sempurna, kita percaya akan karya salibnya, maka jaminan firman Tuhan bahwa setiap kita orang percaya memiliki pengharapan untuk hidup di sorga mulia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali hari ini Alkitab mencatat, mengingatkan kepada kita supaya kita membangun pengharapan kita dari setiap firman kebenaran, yaitu dari setiap kebenaran yang dicatat, ditulis di dalam Injil. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Saya baca dari ayat yang kelima terlebih. "Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah sebenarnya." Bahkan di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 firman Tuhan berkata, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya." Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah kita bimbang, ragu. Ada banyak kabar yang menakutkan, mencemaskan, tapi mari Bapak Ibu Saudara kita pakai waktu-waktu yang ada ini untuk semakin membangun iman kita Bapak Saudara, dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, waktu yang sedang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pada saat ini kita menjaga jarak sosial kita, ya, di mana kita di rumah saja berkumpul bersama keluarga, maka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita membangun iman kita dengan membaca, meneliti dan merenungkan firman Tuhan. Sharekan itu, bagikan bagi keluarga kita, ya, bagikan bagi istri, anak-anak kita, supaya kita bertumbuh di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan mencatat, "Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar." Nah, kesempatan yang ada ini Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan untuk bertekun, membaca kitab-kitab suci, saling membangun, men-sharingkan
firman Tuhan, men-sharingkan kesaksian dan pertolongan Tuhan, dan saling mengajar satu dengan yang lain. Ini adalah waktu yang terbaik. Dengan kita menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, iman kita bertumbuh, pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga ada kabar yang menakutkan, wabah virus corona, kabar yang menakutkan tentang mungkin goncangan ekonomi, kita tidak menjadi takut. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan ada, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Sepanjang catatan Alkitab, bahkan sepanjang sejarah dunia sudah melewati berbagai macam wabah, tapi Tuhan masih menolong, menyertai. Dan saya percaya tangan Tuhan yang sama akan menyertai, menolong kita melewati setiap krisis, melewati setiap persoalan yang ada. Dan percayalah, setiap kita orang percaya akan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, sehingga ketika kabar menggemparkan datang, kita tidak perlu takut dan cemas, karena ada tangan Tuhan yang kuat menyertai, menuntun dan memberkati kita. Kiranya renungan ini memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.